Hanya di pintu sebelah kiri akan dibuka stasiun akhir stasiun Nambo. Pagi itu, matahari masih malu-malu memancarkan sinarnya ketika saya tiba dengan kereta api di stasiun Nambo. Di video sebelumnya, saya telah menceritakan bagaimana Nambo dikenal sebagian orang sebagai tempat antah berantah yang seolah berada di ujung dunia. Namun kunjungan saya ke Nambo pada waktu itu sebenarnya bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan permulaan dari petualangan selanjutnya. Kali ini, saya bersama-sama dengan Unlock Historical akan menembus salah satu wilayah yang kaya sejarah, namun sekaligus jarang dijamah. Sebuah wilayah di ujung timur Kabupaten Bogor yang menyimpan kisah dari sejarah panjang wilayah ini dalam beberapa masa. Mulai dari kisah tentang masa kerajaan kuno, kisah tentang tuan tanah kolonial yang menguasai ratusan ribu hektar lahan, cerita tentang pejuang gerilya yang menumpahkan darah demi kemerdekaan, dan percaya atau tidak, kisah mengenai sebuah wilayah yang dulu pernah nyaris menjadi ibu kota Republik Indonesia. Perjalanan kami saat itu sama sekali tidak bisa dibilang mudah. Alih-alih menggunakan kendaraan minibus yang nyaman, kami justru menggunakan angkutan rakyat seperti warga lokal. Sebuah mobil bak beratap dan tanpa tempat duduk dalam perjalanan berpindah-pindah seharian. Pemilihan moda transportasi ini bukannya tanpa alasan. Kami harus melewati jalur pedalaman yang sempit dengan medan yang cukup menantang. Menggunakan kendaraan penumpang biasa tentu akan beresiko buat kaki-kaki kendaraan. Walaupun buat kami sendiri, menaiki angkutan yang tidak biasa ini beresiko membuat kaki-kaki kesemutan, atau lebih parah lagi, sakit pinggang. Sebagai permulaan pada perjalanan hari ini, kami harus menembus medan yang benar-benar tidak ramah selama kurang lebih 2 jam. Kami meringkuk di dalam mobil bak dan berulang kali menyesuaikan posisi badan di sepanjang perjalanan senyaman mungkin, walaupun rasa-rasanya tidak terlalu banyak membantu. Setelah menembus jalan penuh lubang, udara penuh debu dan berulang kali terjebak macet, akhirnya kami tiba di tujuan pertama pagi itu. Jauh sebelum Jonggol dikenal sebagai kecamatan di ujung timur Kabupaten Bogor, wilayah ini telah menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Hindu tertua di barat Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara yang pernah berjaya pada abad ke-4 hingga 7 Masehi, jejak-jejaknya masih dapat ditemukan dalam wujud 7 prasasti yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Salah satunya bersemayam di lereng perbukitan di balik kawasan hutan yang jarang dijamah. Prasasti Pasir Awi. Prasasti inilah yang ada di hadapan kami sekarang. Prasasti Pasir Awi terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi, pada ketinggian sekitar 559 meter di atas permukaan laut, di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Desa Sukamakmur, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Untuk dapat melihat prasasti ini dari dekat, kami harus mendaki rangkaian anak tangga yang cukup menguji betis. Kehati-hatian juga diuji di sini, mengingat anak-anak tangga ini licin berlumut seperti jarang dilalui manusia. Berbeda dengan keenam prasasti Tarumanegara lainnya yang hampir seluruhnya berada di dekat aliran sungai, prasasti ini justru bertengger di puncak perbukitan, menghadap ke arah utara timur dengan pandangan luas ke lembah di bawahnya.
Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh arkeolog Belanda bernama N.W. Hubermans di lereng selatan Bukit Pasir Awi. Di atas permukaannya terukir dua hal, sepasang telapak kaki dan sejumlah pahatan yang hingga kini masih menjadi misteri. Tapak kaki yang terukir di batu tersebut dipercaya milik Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara yang termasyhur. Di samping tapak kaki, terdapat pula piktograf yang menggambarkan sebatang dahan dengan ranting-ranting dedaunan dan buah-buahan. Namun hingga kini, belum ada satupun peneliti yang dapat membaca dan mengartikannya secara pasti. Nah, di sini ada prasasti namanya Prasasti Pasir Awi. Kenapa namanya Prasasti Pasir Awi? Nanti kita juga akan mendengarkan cerita yang diajarkan di daerah. Tidak hanya arti apa yang terukir di sana, keberadaannya yang berada di atas puncak bukit yang curam ini menimbulkan banyak tanda tanya. Bila telapak kaki pada prasasti ini benar milik Sri Purnawarman, apa tujuannya membuat prasasti di bukit setinggi ini? Apakah ini penanda batas wilayah, ritual pendakian, ataukah perayaan atas suatu kemenangan? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung hingga kini tanpa jawaban yang pasti. Kami tidak terlalu berlama-lama berada di Bukit Pasir Awi, karena hari sudah beranjak siang. Kami pun meluncur kembali menggunakan wahana yang sama menuju pusat kota Jonggol. Namun sebelum bergerak jauh, kami sempat menepi di Sungai Cipamingkis untuk rehat sejenak sekaligus mengisi perut. Sungai ini cukup lebar dan kedua sisinya dihubungkan dengan sebuah jembatan gantung yang bergoyang-goyang cukup kencang saat dilewati oleh kendaraan roda 2. Di bawah, sungai ini ramai dengan pengunjung yang sedang bermain-main air. Sungai ini lebar, tapi airnya tidak dalam. Arusnya juga tidak deras yang mengalir meliuk-liuk di antara bebatuan alam. Tak heran, beberapa keluarga terlihat menikmati waktu mereka di sini. Tapi di balik pemandangan alam yang menakjubkan ini, mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa dulu sungai ini adalah bagian dari sebuah cerita masa lalu mengenai bercokolnya para tuan-tuan tanah yang menguasai lahan luas di Omenlanden atau pinggiran Batavia. Saat itu, untuk menambal kekosongan kas pemerintah kolonial, pemerintah menjual lahan-lahan di Omenlanden kepada segelintir kalangan berkocek tebal dan berpengaruh. Berbeda dengan jual beli tanah biasa, pembeli tanah diberikan hak menjadi tuan tanah lengkap dengan wilayah, tenaga petani, dan pajak dari keduanya. Lahan-lahan ini kemudian menjadi sebuah tanah partikelir yang bisa diibaratkan sebagai sebuah negara dalam negara, karena tidak dikendalikan secara langsung oleh pemerintah kolonial dan secara administratif diatur oleh para tuan tanah masing-masing. Di wilayah Bogor Timur, kepemilikan tanah partikelir ini bermula ketika Jonathan Michiels membeli lahan Cilengsi pada tahun 1776 seharga 29.500 riksdalder, yang kemudian diperluas dengan membeli lahan kelapa nunggal 2 tahun berikutnya. Tanah ini kemudian diwariskan kepada Augustin Michiels, atau yang populer dengan panggilan Mayor Jantje. Di tangan Mayor Jantje, lahan yang dikuasainya semakin luas hingga meliputi Cibarusa, Cipamingkis, Citerep, hingga Nambo. Ketika Mayor Jantje meninggal, lahan Cilengsi dan Cibarusa diberikan kepada putrinya, Augustina Michiels. Babak baru penguasaan lahan di Bogor Timur ini pun dimulai ketika Augustina bersama suaminya Jan Willem Arnold selanjutnya mendirikan perusahaan Maatskappij tot Exploitatie van Rijnslanden op Java Michiels Arnold NV atau NV Michiels Arnold pada tahun 1887
yang mengoperasikan lahan sawah, ladang, dan perkebunan seluas hingga 115.000 hektar menjadi sebuah konglomerasi pertanian kolonial yang hampir tidak ada bandingannya di Jawa Barat. Kami melanjutkan perjalanan menuju jantung kota Jonggol. Pemandangan yang awalnya dominan berupa bentang alam pegunungan dan persawahan berubah menjadi pemukiman yang semakin padat. Beberapa kali lalu lintas juga tersendat. Itulah salah satu tanda yang jelas bahwa kami sudah mendekati pusat kota. Namun, kami tidak langsung menuju ke pusat kota saat itu, melainkan menuju tempat lain yang sesampainya di sana justru membuat kening saya berkerut. Di depan kami berdiri sebuah bangunan yang kondisinya sudah tidak karuan dan dikelilingi oleh semak belukar dan alang-alang yang tinggi. Tempat apakah ini? Bangunan yang ada di depan kami ini sebenarnya bukanlah sebuah peninggalan kuno, melainkan bekas sebuah gudang yang lebih modern. Namun disinilah jauh di masa lalu, NV Michiels Arnold melangsungkan aktivitasnya sebagai pusat distribusi logistik di tanah ini. Produksi panen yang melimpah disimpan sementara di sini sebelum kemudian diangkut dari Jonggol menuju pabrik penggilingan padi yang ada di Lemah Abang sejauh kurang lebih 30 km. Untuk mendukung distribusi ini, dibangunlah sebuah jalur rel sempit menggunakan lori berukuran 2x2 meter yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai lori dogong. Jalur rel ini dibangun pada tahun 1924 hingga 1925 dan membutuhkan biaya sebesar 234.000 gulden. Dan di sekitar tempat kami berdiri inilah dulu dibangun stasiun, emplasmen, dan gudang-gudang tempat transit padi sebelum diangkut oleh lori melewati Cibarusa hingga berakhir di Lemah Abang. Yang menarik, lori-lori ini dioperasikan dengan cara didorong oleh penumpangnya sambil berlari. Bila lori sudah melaju, penumpangnya melompat ke atas lori yang terus melaju karena kontur tanah yang menurun. Jika ada dua kereta dogong yang berpapasan, salah satu yang dari arah Lemah Abang akan digulingkan, karena kereta dari Lemah Abang menuju Jonggol biasanya kosong, sementara yang dari Jonggol menuju Lemah Abang penuh muatan padi. Pada masa pendudukan Jepang, jalur ini berhenti beroperasi. Jalur ini kemudian diaktifkan oleh Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1946 untuk memfasilitasi transportasi prajurit dari Cikampek ke Cibarusa dan Cilengsi. Bukan lagi menggunakan lori dogong, melainkan menggunakan kereta ringan yang ditarik lokomotif. Setelah masa perang berakhir, jalur ini akhirnya ditutup kembali dan bekas-bekasnya pun kini sudah nyaris tidak bersisa lagi. Sisa-sisa kejayaan NV Michiels Arnold yang lain pun tidak banyak yang bisa dilihat. Di pusat kota, berdiri sebuah bangunan kantor Polsek Jonggol yang sekilas tampak seperti kantor polisi biasa. Namun bangunan ini dahulu adalah bagian dari Landhuis Jonggol, sebuah rumah besar tuan tanah yang menjadi pusat administrasi kekuasaan kolonial di kawasan ini. Sayangnya, hanya bagian fasad depannya saja yang berhasil bertahan hingga kini. Itu pun, pintu dan jendelanya sudah tidak asli lagi,
Jendela-jendela berjalusi khas arsitektur Indis yang dulu menghiasi bangunan ini kini sudah diganti dengan jendela modern. Saat Mayor Yance menguasai kawasan Bogor Timur, ia mendulang kekayaan yang mengalir deras. Tidak hanya dari hasil pertanian, ia juga mendulang pundi-pundi kekayaan dari penyewaan tanah, khususnya kepada orang-orang Tionghoa sebagai pengelola dan perantara ekonomi. Dari penyewaan tanah itu, ia mendapatkan uang sebesar 140.000 gulden per tahunnya. Inilah yang kemudian membentuk pola pemukiman Tionghoa di sejumlah titik di Bogor Timur, termasuk di Jonggol. Di pusat kota Jonggol, hingga kini masih berdiri sebuah kelenteng yang menjadi pusat spiritual komunitas Tionghoa setempat. Dari penyewaan lahan milik Mayor Yance, komunitas dagang Tionghoa kemudian tumbuh subur, menetap, beranak pinak, hingga membangun rumah ibadah bernama Kelenteng Xia Jin Kong. Kelenteng ini sudah ada paling tidak sejak akhir abad ke-19, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa kelenteng ini sudah berumur sekitar 3 abad, dengan renovasi yang telah dilakukan beberapa kali. Yang menarik, kelenteng ini bukan hanya sebuah tempat ibadah sesuai kepercayaan Tionghoa, tetapi juga simbol akulturasi antara kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan lokal setempat. Di salah satu bagian kelenteng, ada ruangan khusus untuk bersembahyang kepada leluhur lokal Jonggol seperti Mbah Jago, Mbah Sabin, Mbah Surkat, Mbah Jagakarsa, dan Mbah Nagawulung, lengkap dengan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan pedang. Tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang disegani dan dianggap mempunyai ilmu kesaktian di daerah Jonggol pada zaman dahulu. Saat ini, tak banyak bangunan di Jonggol yang masih dapat mencerminkan potret wilayah ini di masa lalu. Terlebih lagi, bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau terkait dengan orang-orang Belanda seperti rumah kongsi atau rumah tuan tanah, atau bangunan-bangunan lain yang berarsitektur kolonial, semuanya sudah rata dengan tanah, dan berganti dengan bangunan baru yang lebih modern. Namun di beberapa sudut kota ini, masih dapat ditemukan bangunan-bangunan rumah tinggal yang konstruksinya jauh lebih sederhana, namun justru masih bertahan hingga kini, dan tetap menampakkan wajah aslinya. Salah satunya adalah tempat yang kami datangi ini, sebuah bangunan rumah tinggal yang tampak cukup besar dengan dinding keseluruhan dari bilik bambu. Pintu dan jendela-jendelanya terbuat dari kayu krepeak atau berjalusi khas bangunan lama. Tidak ada informasi mengenai kapan rumah ini berdiri. Namun yang jelas, rumah ini sempat ditinggali oleh seorang mantri sebelum entah bagaimana digunakan sebagai sebuah gereja. Saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong. Namun, kami mendapatkan izin untuk menjelajahi bagian dalam rumah ini yang cukup berantakan dan tidak dalam kondisi yang baik. Namun bagaimanapun juga, ini adalah hal yang mengagumkan.
bagaimana rumah ini masih mampu bertahan melawan kerusakan zaman. Jadi bilik-biliknya masih otentik. Jadi bilik zaman dulu ya. Di sudut lain dari Jonggol, kami juga mendatangi sebuah rumah yang dulu ditinggali oleh tokoh pejuang setempat bernama Letkol Murlin. Rumah ini masih mempunyai garis arsitektur yang sama dengan rumah yang kami datangi sebelumnya. Paling tidak, sama-sama berdinding bilik bambu yang terus terang mengingatkan saya dengan rumah nenek. Ya, seperti inilah rumah-rumah warga pribumi zaman dulu. Dan rumah ini cukup menggambarkan bagaimana lingkungan pemukiman masyarakat di Jonggol terlihat pada masa lalu. Saat itu, kami sempat bertemu dengan salah satu ahli waris dari Letkol Murlin. Menurut penuturan beliau, rumah tersebut dibangun pada tahun 1928. Namun saat ini sudah tidak ditinggali karena sudah tidak layak lagi untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Letkol Murlin sendiri adalah anak buah dari Mayor Oking Jayaatmaja, pejuang kemerdekaan yang telah banyak malang melintang dalam beberapa operasi militer seperti penumpasan pemberontakan PKI 1948, Long March Divisi Siliwangi, hingga penumpasan gerakan DITII. Walaupun tidak pernah tertulis dalam buku-buku sejarah, namun Jonggol ternyata juga menyimpan kisah kepahlawanan yang paling berani di kawasan Bogor Timur. Pada masa revolusi mempertahankan kemerdekaan, terjadi serangkaian aksi penghadangan terhadap konvoi pasukan Belanda di beberapa titik, seperti Kampung Panangga, Kampung Bojong, dan Malati. Konvoi musuh yang datang dengan truk dan tank baja dihadang oleh para pejuang Jonggol yang hanya bersenjata seadanya, dengan pengikan semboyan yang menggetarkan, "Merdeka atau mati." Peristiwa itu kini dikenang dalam sebuah tugu yang berada di alun-alun Jonggol berupa sebuah batu bertulis. Para tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut tertulis namanya pada batu tersebut, termasuk Letkol Murlin. Dan untuk lebih merasakan atmosfer dari kisah kepahlawanan ini, kami pun sempat mengunjungi Taman Makam Pahlawan Setiabakti, tempat sebagian dari pejuang ini dimakamkan. Namun, di antara sekian episode kisah dalam sejarah Jonggol, mungkin tidak ada yang lebih menarik sekaligus tragis dibandingkan satu episode di penghujung masa Orde Baru, yaitu ketika Kecamatan Perbukitan ini nyaris menjadi ibu kota Republik Indonesia. Pada 15 Januari 1997, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Kepres itu disebut-sebut sebagai landasan hukum awal rencana pembinaan ibu kota. Jonggol dipilih karena lokasinya masih dekat dengan Jakarta dan sudah terhubung dengan tol Jagorawi. Rencana yang dirancang pun cukup ambisius. Pembangunan ibu kota negara baru direncanakan berada di 24 desa di kawasan Jonggol dengan luas 35.000 hektar wilayah inti dan 115.000 hektar wilayah pendukung. Mencakup kawasan seperti Cibubur, Sentul, Babakan Madang, Setu, Cibarusa, Serang Baru, Bojong Mangu, Loji, Tegalwaru, Cikalong Kulon, dan Ciranjang. Namun tiba-tiba datanglah badai yang tidak seorang pun sanggup menghentikan. Krisis moneter yang terjadi secara global turut mempengaruhi kelangsungan pengembangan kawasan Jonggol.
Setelah Soeharto mundur dari kursi presiden pada 21 Mei 1998, rencana menjadikan Jonggol sebagai ibu kota baru pun kandas. Karena fokus pemerintah kala itu adalah menata kembali perekonomian Indonesia yang hancur akibat krisis moneter dan mengembalikan stabilitas politik nasional. Hingga akhirnya kini ditetapkan ibu kota negara yang baru di Nusantara, Kalimantan Timur. Dengan demikian, Jonggol kembali menjadi dirinya sendiri hingga kini. Sebagai sebuah kecamatan di ujung timur Kabupaten Bogor yang jarang dibicarakan dan seolah terlupakan. Namun diam-diam menyimpan lapisan sejarah mulai dari tapak kaki raja yang terpahat pada sebuah batu di atas bukit, rel dogong yang sudah lenyap, hingga impian ibu kota yang buyar seiring lengsernya sebuah rezim. Saya Anjas, sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.